lahir tepatnya di Kelantan. Kelantan itu ya bagian dari Sumatera Utara, ya termasuk Medan, tetapi bukan di kota Medannya. Dari Medan ke tempat aku tuh sekitar 3 jam lagi. Habis itu nyebrang laut di pulau, namanya Pulau Kelantan. Ya, yang sekarang sudah jadi desa. Jadi aku lahirnya di Kelantan, dan Kelantan itu banyak orang Melayu. Bukan banyak sih, memang penduduknya penduduk Melayu asli. Ya kayak aku termasuk seperti itu. Aw. Wait ya. Sini ntar ke Palembang. Pilih nomor berapa? Ini sebenarnya kalau masalah politik banyak banget simpang siur atau apa, atau ada perdebatan hanya karena beda pilihan. Saya sadar kalau kita itu memiliki pilihan yang berbeda, entah pun 1, 2, ataupun 3. Tapi nyatanya di dalam setiap pilihan itu kita kan punya hati nurani ataupun punya pilihan tersendiri yang terserah orang mau bersifat publik atau umum, publik atau private gitu. Kalau saya sendiri itu private. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kalian sudah memilih 1, 2, atau 3, tetaplah pada pendirian kalian, pilihan kalian, dan kita paham kalau setiap apa yang kita pilih itu bakal kita pertanggungjawabkan. Kalian tidak masalah pilih 1, asalkan kalian tidak memburukin 2 atau 3. Kalian terserah milih 2, asalkan kalian tidak memburukkan 1 atau 3. Terserah kalian milih apapun, tapi jangan memburukkan yang lain. Kalian cukup berfokus pada kelebihan yang kalian pilih. Paham? Misal, nih ya, secara logika, secara akal sehat, saya jual baju, tetangga saya jual baju. Ya saya nggak mungkin ngebilang iya baju dia itu buruk, baju dia itu modelnya model lama. Yang saya harus jelaskan adalah baju yang saya jual. Oh iya, baju yang saya jual itu modelnya katun, berbahan ini. Modelnya itu banyak, ada beragam macam, ada banyak warna, dan itu lebih jelas mengungkapkan, menjelaskan apa yang saya punya, bukan malah mengecilkan orang gitu. Tidak perlu. Ya kamu cukup menjelaskan apa yang kamu punya, kualitas yang kamu punya gitu, nggak perlu menjelekkan yang lain. Dan permasalahan pilihan, ya paham lah ya, pilihan tuh ya kalian paham. Nah di sini saya juga paham juga ada beberapa ulama atau bahkan pilihan-pilihan orang lain yang 1 atau 2, dan bahkan di keluarga saya itu yang paling beda. Tapi nggak masalah, orang tua saya, ibu saya, bapak saya tuh milih berbeda, ya nggak masalah sama saya. Yang pasti kalian punya pilihan pribadi itu sesuai dengan hati nurani, dan yang paling penting bukan hanya hati nurani, tetapi sesuai data, sesuai analogi, sesuai data yang udah kalian simpulkan, yang mana salah, yang mana benar, yang udah kalian rangkum gitu. Ya rasional sesuai dengan apa yang kalian ingin gitu. Sudah gitu loh maksudnya. Jadi masalah itu agak sedikit sensitif deh kalau politik, jadi enggak. Ya intinya saya ngejelasin apa yang saya punya. Intinya ijma ulama itu selalu benar. Kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa menilai. Kita bukan Tuhan. Selalu benar. Kata selalu, siapa selalu benar? Siapa kita yang selalu benar? Kita bukan Tuhan. Kita bukan maha benar. Benar yang kita lihat belum tentu benar di mata Tuhan. Kita hanya manusia biasa yang tidak pernah selalu benar. Jadi ingat komen-komen kalian. Yang pertama saya menjelaskan, saya yakin followers ataupun teman-teman saya yang di Instagram pasti pinter-pinter, pasti ilmunya banyak. Saya sangat menghargai itu, dan saya pasti yakin kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar untuk berpikir. Tapi bukan berarti saya mengajak apa yang saya pilih. No, pilihlah dengan pilihan kalian. Saya begitu juga gitu. Karena kita tahu, kita sadar kalau pilihan kita sama-sama kita pertanggungjawabkan. Seperti itu, oke? Paham?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Kayak kita skip deh bahas politik. Aku lebih suka sharing time gak sih? Apalagi tengah malam. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang nonton, orang-orang yang baru saja overthinking tentang permasalahannya. Oh, kakak tim PDI ya? Salah juga. Salah. Pernyataan kamu salah. Tapi jika misal pun iya, ya kenapa? Hanya karena teman-teman kamu beda pilihan, kamu bakal menjadi mereka musuhan? Enggak kan? Ya please dah. Tolong, berpikirlah lebih logis. Berpikirlah secara nalar. Ini bukan hanya tentang perpolitikan. No. Masih banyak yang menjunjung tinggi atas politik. Cara kamu merespon seseorang, cara kamu melihat pandang seseorang. Sebab terkadang apa yang kita pandang dan apa yang kita jelaskan belum tentu orang paham. Ketika saya berusaha menunjukkan ataupun menjelaskan yang ingin saya sampaikan, kalian juga harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha memahami poin-poin yang apa saya sampaikan. Seperti itu. Kenapa kakak belum tidur? Yang pertama, aku tuh baru dari luar. Aku tadi tuh menggigil, terus aku baru beli bandrek. Nih, aku suka minum bandrek. Kalian tau bandrek kan? Jahe. Iya, jahe. Jahe merah ya? Ya, jahe merah. Taruh susu. Apa yang kalian overthinkingkan? Perihal utang piutang, masalah, beban, atau bahkan merasa beban keluarga? Enggak kan? Jangan menciptakan kesedihan hanya karena kamu mengenang masa lalu. Jangan pula menciptakan kegelisahan hanya karena kamu mengenang masa depan. Ya, tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan Alhamdulillah. Itu jauh lebih baik. Kak suka drakor. Saya suka drakor. Saya suka nonton. Dan saya menghabiskan waktu saya minimal 1-3 film lah dalam seminggu. Biasanya. Bajigur. Apa itu bajigur? Aku gak tahu. Mau kemana lebaran ini Raihan? Sama keluarga. Gak ada kepikiran sih. Masih Raihan, iya sama-sama kak. Salam. Ini apa nih? Ada hewan kecil. Kak, salam minum ke channel. Kalian mau tahu apa saja yang ada di hadapan saya? Yang pertama, itu ada bandrek. Ya, saya minum bandrek. Yang kedua, itu ada somboy. Kalian tahu somboy? Ya, asem-aseman. Tahu nggak somboy? Yang kayak asin atau asem ya? Iya, campuran gitu lah. Yang ketiga, itu ada outside hot milk. Ya pasti kalian tahu lah. Saya nggak tahu juga pokoknya ini. Yang profit nggak bang Lami? Belum trading. Nggak trading aku hari ini belum. Yang ketiga ada skincare. Apa ya nih? Ya pokoknya skincare, moisturizer. Yang kedua yang keempat ada ini kayak body lotion sebelum tidur. Sudah. Oh, terakhir ada coki-coki. Indikator andalannya apa bang? Saya nggak pakai indikator. Saya trading nggak pakai indikator, cuman SND doang, supply demand, supply resisten gitu-gitu doang. Tidak ada indikator apapun. Ya ampun jam segini ya IP ya.
Via, aku belum update. Astagfirullah. Nanti aja deh. It's okay lah. By the way, ini hari Senin ya? Gak apa-apa, Via. Nanti kamu WA aku deh. Atau jangan-jangan aku belum baca WA kamu? Nanti aku cek. Karehan, kalau begadang subuhnya suka telat. Enggak, salah, kebalikan. Kalau aku udah begadang, aku tidurnya sehabis subuh. Begadangnya nggak nanggung. Dan ini aku nggak termasuk begadang karena aku baru bangun. Bollinger Band ampuh, nggak pakai. Aku nggak pakai indikator apapun. Ini kamu lihat deh, aku harus tahu ya. Aku nggak pakai. Mana ya? Ya intinya aku nggak pakai indikator apapun gitu. By the way, aku sadar kalau orang-orang yang nge-follow aku sama ini, sebenarnya kalian tuh apa sih yang mau kalian lihat dari aku gitu, yang kalian harap? Jujur, aku pribadi kemarin followers aku tuh, aku nge-follow orang ada sekitar 800-an. Dan aku unfollow separuhnya. Nggak tahu kenapa, karena ya udah skip gitu. Dan aku menyadari bahwa ketika aku nge-follow seseorang yang bahkan aku tuh nggak minta fallback sekalipun, ya karena dia bermanfaat aja gitu. Bermanfaat, arti kata bermanfaat bukan hanya edukasi ya. Ya ketika aku merasa senang melihatnya, ya aku follow tanpa berminta fallback ini itu enggak. Jadi sekiranya apakah di antara kalian ada nggak sih gitu yang ya apa ya, ini bisa dibilang sharing time lah. Ada nggak sih kalian tuh yang ngelihat saya kayak suka aja gitu, bukan suka ke saya tapi suka dengan apa aktivitas ataupun apa yang saya lakukan atau apa yang saya tunjukkan dari akun saya. Paham nggak sih maksudnya? Ya bisa jadi, sebab kan semua orang punya alasan untuk nge-follow seseorang ya. Ya kayak saya nge-follow akun-akun motivasi gitu, nge-follow akun-akun quotes ataupun nge-follow akun-akun yang bagi saya nambahin semangat saya. Ya atau kalian juga begitu? Kalau saya sih gitu ya, gak tahu kalau orang. Dan saya pikir ketika orang-orang udah nge-follow saya tuh sebenarnya merasa bertanggung jawab atas apa yang kalian lihat gitu, atas apa yang tidak kalian dapat gitu. Misal ya saya entah senang-senang aja, tidak menunjukkan positif, entah itu pun kata-kata atau bahkan apapun itu tulisan. Seperti itu. Bayar hutang kak, tolong bantu saya maksudnya. Banyak quotes yang bisa bikin semangat. Sebenarnya quotes-quotes yang saya dapat ataupun yang saya tulis itu berdasarkan permasalahan pribadi saya. Ketika saya ngerasa banyak permasalahan, ketika itu pula pikiran saya tuh lebih tajam untuk menulis. Dan sebenarnya saya juga bukan seorang penulis, hanya saja saya menulis ketika hati saya tidak ingin menulis. Ketika saya tidak ingin menulis, di saat itulah saya menulis. Dan pada akhirnya tulisan saya tertulis dengan ya gitu aja gitu. Jadi kayak lepas. Jadi ketika saya tidak ingin menulis, di saat itulah saya menulis. Jadi saya bukan seorang penulis. Bang mau coki-coki juga? Iya enak tahu. Tadi aku baru beli nih. Aku beli 1 bungkus gitu, ada isinya 4 atau 5 gitu. Terus dapat kartu apa gitu. Kalian tahu gak sih? Relate. Jadi sebenarnya sekiranya kalau kalian itu nggak suka, bukan nggak suka sih lebih tepat, nggak ngerasa ada hal positif dari segi apa yang kalian lihat ke saya, entah pun dari akun saya, apapun yang saya share, kalian tuh berhak nge-unfollow, berhak nggak berharap apapun, berhak semua. Ini siapa kok Rehan ini siapa ya, kayaknya nggak sengaja ke follow deh, udah unfollow lagi, nggak masalah. Saya hidup